们应该团结一致，去打魔族才对。这个提议我不接受。秋殿主，我刺界内部会议，来，何人在此？都会属于我们的领土。魔神之域的团长陈子颠。Hello guys, welcome back to Kobe Movie. Dan yes, kita bakal kembali lagi ke Abang Hao channel guys ya. Sheng Iwan cuy yang seru banget. Apalagi di part ini, wah, bakal terjadi sebuah turnamen yang besar. Turnamen antar kuil, tetapi yang bertarung itu para petingginya guys. Dan di episode ini bakal ditujukan kembalinya tim kesayangan kita, yaitu timnya Hao Chen. Mantap. So, nggak perlu basa-basi, langsung aja kita masuk ke intro ya guys ya. Kita berpindah ke perbatasan kuil penyihir. Di sana ada Kak Li Xin yang sedang menulis surat untuk Ling Xing. Dia sangat kangen kepada kekasihnya karena ini sudah masuk ke tahun keempat. Mereka sudah berpisah. Yang berarti Hao Chen dan timnya udah menghilang selama 4 tahunan guys. Setelah perang besar. Dalam tahun-tahun ini, para suci membuat banyak sekali kerugian kepada ras manusia mereka. Sehingga pemimpin aliansi, yaitu kakek yang Hao Han, mengusulkan untuk membentuk aliansi yang baru. Dengan tujuan supaya keenam kuil bisa diatur dengan baik dan bersatu dengan kepentingan bersama. Tapi entah kenapa pembentukan aliansi model baru ini tuh nggak pernah tercapai. Padahal ini adalah hal yang bagus. Waktu pun terus berlalu, semua orang terus menunggu kepulangan tim Hao Chen. Bahkan sebentar lagi bakal diadakan turnamen kuil suci 10 tahunan. Li Xin tidak berniat ikut. Dia cuma pengen menonton dan bertemu dengan beberapa temannya, yaitu si Feng Er bersama dengan kekasihnya Han Yu. Sebenarnya rumah lelang juga sudah mengirimkan para pasukan intelnya untuk mencari informasi mengenai semua anggota tim Hao Chen. Tapi masih tidak ada satupun hasil. Mereka bertiga dengan sangat setia akan menunggu kekasihnya kembali sampai kapanpun. Li Xin juga menepati janjinya dengan terus menunggu. Ini sudah surat yang puluhan guys, mungkin udah ratusan malah. Dan sampai sekarang, nggak ada satupun surat yang mencapai ke Ling Xing. Tersedihlah si Li Xin ya kan, mengingat semua masa lalu mereka berdua. Kapan kalian akan kembali? Kata dia sambil menangis. Tiba-tiba muncullah kakek Lin. Kakek Lin bertanya ketika turnamen nanti lebih baik kau kembali saja ke kuil kesatria. Si Li Xin gak mau guys. Karena dia masih mau menepati janjinya kepada Ling Xing untuk menetap dan menjaga kuil penyihir. Ini sudah berlangsung 4 tahun. Kakek Lin tidak tega melihat si Li Xin yang terus seperti ini, nggak move on dia. Kondisi keenam kuil sekarang juga sudah berubah. Terjadi beberapa hal yang tidak bisa kita prediksi. Sehingga kakek Lin khawatir kalau Li Xin terus menetap di istana penyihir, yang ada nanti dia terkena masalah besar. Apakah masalahnya? Mari kita simak lebih jauh ya guys. Nah, kita beralih ke kuil kesatria. Mereka menerima pesan dari kuil penyihir, di mana ketua kuilnya yang bernama Ketua Li Chengzhe menyetujui pembentukan aliansi baru ke-6 kuil. Tentu ini aneh, karena selama ini satu-satunya orang yang selalu menolak pembentukan aliansi baru itu adalah Ketua Li Cheng sendiri. Kenapa kok tiba-tiba dia malah terima ya? Kakek Hao Chen tahu dia itu mengincar yang namanya posisi pemimpin aliansi baru. Karena pada turnamen kuil suci nanti, yang menjadi juara 1 itu bakal menjadi pemimpin aliansi baru. Sehingga Ketua Li Cheng percaya guys, dia bakal menjadi juara pertama dan mengendalikan ke-6 kuil nanti.
Kakek yang juga menebak setidaknya kekuatan spiritual Ketua Li Cheng itu sudah melebihi 500.000 poin, yang dimana itu setara dengan tingkat 9 level 5 guys. Kuat banget. Memang kasih kalian sedikit info ya. Kekuatan spiritual mencapai 100.000 poin, itu berarti sudah menerobos ke tingkat 9. Nah, di tingkat 9 ada 10 level lagi guys. Jadi setiap naik 100.000 poin, maka kekuatan spiritual otomatis naik ke 1 level. Dengan Ketua Li Cheng memiliki 500.000 poin lebih kekuatan spiritual, berarti dia berada di tingkat 9 level 5. Ditambah Ketua Li Cheng memiliki kekuatan Dewa Angin. Kalau mereka bertarung tanpa menggunakan tahta segel ilahi, itu pasti nggak bisa menang guys. Kakek Hao Chen pastikan akan melawan Ketua Li Cheng sampai mempertaruhkan hidup. Dia nggak bakal membiarkan dirinya menang begitu mudah. Ada satu fakta menarik yang harus diperhatikan. Ketika perang besar terjadi, kelima kuil mengalami kerugian besar. Banyak sekali jenius dan prajurit yang meninggoy dalam pertempuran besar itu. Dan cuman kuil penyihir doang guys yang bisa selamat tanpa banyak korban jiwa. Itu berarti masih banyak orang kuat yang tersisa di sana, termasuk para jenius. Wah, ini bakalan sulit. Mereka semua bingung apa yang harus dilakukan. Tapi gak lama dari itu, muncullah dua pria berjubah putih yang membuat mereka semua kaget. Yes, itu adalah Han Yi dan Yang Wencao guys. Wah, akhirnya muncul juga ya. Apakah ini pertanda kalau tim Hao Chen sudah kembali? Mantap ini. Kita pindah dulu ke kuil warrior ya guys. Jadi kuil penyihir meminta bantuan kepada kuil warrior untuk bekerja sama mengalahkan kuil kesatria. Selama mereka menang dan mendapatkan peringkat pertama, maka kuil warrior akan diberikan posisi terpenting dan tertinggi. Tapi semua tetua di sana gak terima guys. Keenam kuil kan adalah keluarga, mana boleh pilih kasih, harus menghancurkan yang mana. Masalahnya jikalau mereka tidak menerima kerjasama ini, maka kuil lain bakal menerimanya. Apalagi sekarang kuil warrior sudah kekurangan sumber daya gara-gara perang besar kemarin. Namun tiba-tiba muncullah seseorang misterius yang menyatakan dia keberatan. Ketua Chiu mengira itu adalah penyusup pun langsung menyerangnya guys dan tuar. Yang ternyata itu adalah Wang Yuanyuan. Kembali juga wanita tomboy satu ini nih. Satu persatu anggota tim Hao Chen sudah kembali nih, mantap. Kita pindah lagi ke kuil lain ya guys. Sekarang kita pergi ke kuil summoner. Nah, mereka juga sama mendapatkan surat kerjasama dari kuil penyihir. Sedari awal kuil summoner itu selalu memilih untuk netral, tidak memihak kepada siapapun. Kakek dan neneknya Ying tahu pasti guys, bukan hal yang baik kalau menyerahkan kepemimpinan aliansi baru kepada Ketua Li Chengzhi. Namun tiba-tiba muncullah cahaya begitu terang dari pohon suci. Ada apa ini? Yes, itu ternyata adalah kepulangan sang cucu guys, alias Chen Ying-er. Pulang juga nih si bocah gulali. Oke, kita di sini ada dua kuil. Mari kita lihat kuil assassin apa yang terjadi. Mereka juga galau guys, harus memilih pihak yang mana. Masalahnya dulu ketika perang, kuil kesatria selalu mengirimkan bala bantuan dan sangat memberikan dukungan penuh kepada kuil mereka. Jadi harusnya mereka semua memilih untuk mendukung kuil kesatria dong. Tetapi ternyata banyak tetua yang tidak setuju. Kekuatan kuil kesatria sekarang sudah menurun. Tidak baik mendukung kuil yang sudah mau kalah. Kakek Chai langsung marah guys. Kalian semua adalah orang yang tidak tahu untung dan sangat licik. Cuma berpikir untuk kepentingan diri sendiri. Dia bahkan sampai beradu kekuatan dengan tetua tertinggi di sana.
Keduanya memiliki pemikirannya masing-masing dan tuar. Jikalau kekuatannya membuktikan siapakah yang harus berkuasa, maka akan kutunjukkan. Dan muncullah sosok berjubah putih yang membuat mereka semua terdiam. Yes, benar. Itu adalah Tai guys. Kemunculannya sebentar aja langsung membuat sang tetua tertinggi tidak berdaya. Hampir saja kepalanya melayang dalam waktu sepersekian detik, yang mengartikan kekuatan Tai itu jauh lebih tinggi. Mantap. Mari kita berpindah ke kuil penyihir ya guys. Ketua Li Chengzhe mendapatkan kabar ada 2 kuil yang setuju untuk kerjasama dengan mereka, yaitu kuil penyembuhan dan kuil warrior. Sementara sisanya itu tidak setuju. Ketua Li Cheng yakin dalam turnamen ini mereka bakal menang. Dan mereka harus menang bagaimanapun caranya. Karena dia yakin hanya dengan dirinya menjadi seorang pemimpin baru bisa merebut kembali wilayah yang direbut oleh ras iblis. Wah, nanti dia bakal menjadi lawannya berat untuk Hao Chen nih. Mimi sudah pernah membuat spoilernya, silakan tonton kalau kalian penasaran ya. Hehe. Singkat cerita, akhirnya turnamen kuil suci pun sudah tiba. Semua warga datang untuk menonton turnamen ini. Ada Li Xin, Feng dan kekasihnya Han Yu. Mimin lupa namanya guys. Entah kenapa tiba-tiba Li Xin merasakan ada perasaannya aneh dan melihat ke belakang. Tapi nggak ada satupun yang dia lihat guys. Yes, benar. Sebenarnya ada 3 pria berjubah yang memantau mereka dari kejauhan. Siapa lagi kalau bukan Lin Xin, Han Yu dan Sima Xian. Mereka sibuk memantau kekasihnya guys. Arena akhirnya dibuka kepada publik, besar dan megah sekali. Semua orang sudah berkumpul dan tidak sabar akan turnamen besar 10 tahunan. Banyak yang terus berdiskusi siapakah yang bakal menang dalam turnamen kali ini. Dan tidak lama dari itu, muncullah ketua pemburu iblis tingkat ekstrim. Dia menjadi juri pada kompetisi ini guys. Sang juri menjelaskan aturannya, setiap kuil itu bakal mengirimkan orang-orang terkuat mereka. Minimal tingkat 8 ke atas. Dalam turnamen tidak boleh menggunakan alat ataupun harta. Dan total peserta itu ada 250 orang. Nanti mereka bakal mengumpulkan poin dengan cara 1 lawan 1. One by one gitu guys. Sampai mengumpulkan poin terbanyak. Nah, di sini kita diperkenalkan peserta dari setiap kuil. Benar-benar orang tertinggi dan terkuat dari setiap kuil guys. Yang paling eksis itu ketua Li Chengzhe. Seru sih ini. Tapi ternyata ada satu tim yang akan ikutan dalam turnamen ini. Mereka adalah kelompok pemburu yang disetujui untuk mengikut kompetisi ini. Dan kelompok mereka dipanggil juga sebagai pembawa cahaya. Wow, kalau ngomongin cahaya, kalian pasti udah tahu lah ya siapa itu. Tentu semua orang auto heboh. Itu adalah kembalinya kelompok Hao Chen guys. Mantap. Semua orang mengingat pengorbanan dan usaha kelompok ini yang sangat berjasa ketika perang besar 4 tahun yang lalu. Tetapi banyak juga penonton yang yakin kalau kelompok pembawa cahaya ini bakalan kalah. Karena yang mereka tahu, pemimpin mereka yaitu si Hao Chen sudah meninggal. Hehe, gak tahu mereka guys sebenarnya udah bangkit dari kubur. Semua orang senang kecuali ada satu. Yes, ketua Li Chengzhe. Dia gak ada senang-senangnya guys akan kehadiran dari kelompok ini. Mau bagaimanapun, posisi pemimpin aliansi itu bakal jatuh ke tanganku, kata dia dengan penuh percaya diri. Wah, mantap, seru ini mah guys. Kompetisi ini sudah pernah Mimin bahas di spoiler dan kalian tahu siapakah pemenangnya. Ada di kolom komentar, Mimin cantumkan link spoilernya guys ya. Kita lihat aja deh. Part 159 Sheng Iwan cuplikannya. Jadi singkatnya kita melihat kompetisi orang-orang kuat dan sekarang Tin Hao Chen
harus melawan para muridnya dulu nih. Setelah itu barulah melawan para tetua dan perwakilan kuil yang sangat kuat. Ada kuil warrior, assassin, dan lain-lainnya. Perang besar bakal terjadi di atas arena ini. Pertumbuhan kekuatan tim Hudson menandingi para tetua setiap kuil. Bahkan kita bisa melihat perubahan Chai yang sangat berbeda guys. Wow. Saking dahsyatnya pertarungan Chai itu menghancurkan arena di sana. Pelindungnya pun bisa-bisa hancur nih. Seru. Siapakah lawan mereka pada kompetisi ini ya? Dan uniknya nanti kakek Hudson bakal ikut bertarung. Loh kok bisa? Yang sudah menonton spoiler buatan Mimin pasti tahulah. Sekali lagi linknya di deskripsi, di kolom komentar, oke? Kita bakal ketemu lagi di part 159 Sheng Ying Wanzhou alias Throne of Steel. Ya, satu hal yang pasti cuma di sini ya guys, Scooby Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.